Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini ada kesempatan untuk saya menyampaikan renungan untuk saya pribadi juga dan juga untuk kita semua. Judulnya saya kasih flexing atau pamer. Saya ingat masa kecil saya, waktu zaman saya sekolah gitu ya. Saya pernah, bukan pernah sih, mungkin sering kali pamer gitu sama teman-teman. Salah satunya adalah ketika saya memakai sepatu baru. Dulu zaman saya sekolah tuh suka tuh diinjak-injak sama teman-temannya, sepatunya baru gitu ya. Nah, kali ini ketika saya pakai sepatu baru, kok nggak ada yang perhatiin. Nah, saya coba cari cara bagaimana supaya teman-teman perhatiin bahwa sepatu saya itu baru gitu ya. Nah, akhirnya saya melakukan beberapa hal, tindakan supaya teman-teman tuh tahu bahwa sepatu saya itu baru gitu. Nah, itulah salah satu tindakan flexing ya. Dan saya nggak tahu nih apakah sampai hari ini saya masih suka flexing atau enggak. Kenapa? Karena saya merasa saya tidak bisa melihat, tidak bisa mengkoreksi diri sendiri tanpa ada orang lain yang mengkoreksi. Saya mau ajak kita untuk membaca firman Tuhan di kitab Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-13 ya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya, suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini benar-benar kejadian. Kalau kita nanti akan ada kesempatan Bapak Ibu untuk membaca di kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-24. Kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Flexing atau suka pamer sudah sering kali kita temui kalau kita membaca di media massa, lewat televisi ataupun sumber berita yang lain, bahwa hari-hari ini ada banyak pejabat-pejabat yang melakukan flexing, baik pejabat yang bersangkutan atau anggota keluarganya, baik istrinya maupun anak-anaknya, dan akibatnya fatal. Akhirnya sumber harta mereka, sumber bagaimana mereka memperoleh harta terbongkar. Memang flexing atau pamer adalah sebuah tindakan kebiasaan yang tidak baik. Kalau kita suka pamer, pertama kita akan menjadi sombong. Yang kedua, banyak orang akan menjauhi kita karena nggak suka dengan tindakan kita. Yang ketiga, kita juga bisa menjadi terlena gitu ya, sehingga kita tidak dapat mengelola harta yang ada pada kita yang sesungguhnya itu adalah titipan. Kemudian kita jadi orang yang haus akan pengakuan. Yang sisanya lagi, kita menjadi orang yang suka melebih-lebihkan kenyataan. Entah, mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan hal-hal lain mengenai flexing atau pamer ini, tetapi itu yang saya bagikan. Nah, marilah kita mengkoreksi diri kita, baik saya juga butuh dikoreksi oleh Bapak Ibu juga. Apakah saya orang yang suka pamer? Bukan cuma pamer harta, bisa jadi pamer prestasi, bisa juga pamer karunia, bisa juga pamer apapun yang ada pada diri kita yang melekat, baik secara fisik ataupun yang tidak kelihatan. Dan pagi hari ini kita mau coba sama-sama menyadari, minta koreksi sama firman Tuhan, minta dikoreksi sama sesama kita, bahwa apakah saya pribadi orang yang suka pamer. Karena orang yang suka pamer akan jadi sombong. Kalau kita jadi sombong, kita tidak akan disukai oleh Tuhan, karena Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Itu saja Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, ajar kami untuk menyadari keberadaan kami Tuhan, bahwa segala apa yang ada pada kami, baik harta, prestasi Tuhan, kemampuan kami, itu semuanya berasal daripadamu. Ajar kami untuk menyadari Tuhan, untuk kami bisa menggunakannya dengan baik, menjadikan itu semua menjadi berkat buat banyak orang Tuhan.
Ajar kami Tuhan, tegur kami kalau kami suka pamer, kalau kami menjadi sombong. Ajar kami Tuhan untuk hidup rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami manusia. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.